Sedikit orang yang tahu mengenai kehidupan seorang Christian Simbar ketika Christian Simbar ini dibebaskan dari penjara militer yang ada di Balikpapan. Christian Simbar ini kemudian melanjutkan kehidupannya di Nusa Tenggara Timur, dan kabar tersebut diketahui setelah beberapa tahun penangkapan dari Christian Simbar di tahun 1961. Penangkapan tersebut banyak menuai pertanyaan dari masyarakat yang ada di tahun-tahun tersebut mengenai dugaan apa atau tuduhan apa yang digunakan oleh pemerintah ketika pemerintah menangkap seorang Christian Simbar. Di video ini kita akan mengetahui seperti apa misteri yang sebetulnya terjadi dari seorang Christian Simbar ketika peristiwa itu terjadi. Dan rujukan yang saya gunakan untuk pembuatan dari video ini, saya gunakan yaitu buku Jalan Merah Sang Kombatan karya dari Pak Hadi Saputra, seorang penulis sejarah yang berkolaborasi dengan Bapak Darius Debut. Setelah saya sedikit bincang-bincang dengan Pak Hadi Saputra melalui WhatsApp, Pak Hadi ini mengatakan bahwa untuk mengumpulkan bahan-bahan dari materi buku ini dibutuhkan waktu selama kurang lebih 3 tahun sampai betul-betul buku ini layak untuk dijual. Kita sebagai generasi muda sangat wajib untuk memiliki buku ini ya, karena menyimpan banyak sekali fakta-fakta yang selama ini masih belum kita ketahui mengenai kebenarannya seperti apa. Jadi jika kamu betul-betul berminat untuk memiliki buku ini, link dari Facebook Bapak Hadi Saputra saya sematkan di kolom deskripsi dari video ini. Sebelum kita masuk ke segmen pembahasan, ada baiknya kamu mengklik like dan juga subscribe channel ini agar saya tetap terus bersemangat dan tetap terus optimis untuk membuat konten seputar sejarah yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Das Barito ya. Dan kalau memang ketersediaan bahannya sangat terbatas, maka tidak menutup kemungkinan saya akan membahas sejarah seputar Kalimantan secara umumnya, yaitu Dayak. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin serta lobi-lobi politik yang panjang dan melelahkan dengan Jakarta selalu menjadi bahan perhatian para kombatan GMTPS. Pada tanggal 30 Desember 1956, kabar mengenai pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah disetujui oleh pihak Jakarta pada saat itu. Bersamaan dengan kabar itu, pihak intelektual Dayak dan pemerintah pada saat itu menghimbau untuk GMTPS menghentikan aksi bersenjata yang mereka lakukan pada saat itu. Karena keamanan pada saat itu sangat berpengaruh sekali pada percepatan mengenai pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kabar tersebut disebarkan ke pamflet-pamflet yang dikirim ke semua daerah yang ada di Kalimantan Tengah pada saat itu. Tanggal 29 Desember 1956 dibentuk PPKKD, Penyelesaian Korban Kekacauan Daerah, yang diketuai oleh Mahir Mahar pada saat itu. Misi dari panitia ini guna melakukan upaya perundingan damai dengan pihak GMTPS, dan perundingan damai ini berlokasi di Desa Madara yang ada di Buntok, di mana tempat kelahiran dari Christian Simbar itu sendiri. Atas kesepakatan antara para pemimpin GMTPS dengan Gubernur Kalimantan Tengah RT Amilono yang juga ketua PPKKD, pada tanggal 5 Mei 1957, GMTPS dilebur menjadi Barisan Pemuda Pembangunan Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Christian Simbar. Jadi ceritanya di sini GMTPS itu dileburkan atau dibubarkan menjadi BPPKT. Dileburnya GMTPS menjadi BPPKT disertai dengan beberapa ketentuan yang diajukan oleh pihak GMTPS, antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah 1. Memberi pengampunan umum kepada semua anggota gerakan, yaitu semua anggota tidak akan dituntut oleh hukum atas segala pelanggarannya selama gerakan berlangsung 5 Mei 1957. Poin kedua dari itu adalah kepada mantan anggota GMTPS disalurkan sesuai hasrat dan bakatnya masing-masing. Permintaan ketiga dari 5 poin tersebut adalah semua anggota dan alat negara yang ditangkap atau ditahan oleh akibat gerakan tersebut dibebaskan tanpa melalui pengadilan. Poin keempat, kepada anggota GMTPS yang ingin menjadi PNS, TNI atau Polri
diberikan kesempatan seluas-luasnya dengan memperhatikan kecakapan masing-masing dan syarat untuk itu. Poin terakhir dari permintaan atau pengajuan penawaran dari GMTPS adalah kepada anggota gerakan yang ingin kembali ke masyarakat supaya diberi pinjaman modal agar mereka dapat menjadi pionir pembangunan di daerah masing-masing. Singkat cerita, semua permintaan tersebut dipenuhi oleh pemerintah secara bertahap pada bulan Agustus 1957 sampai 1958. Jadi itu adalah bentuk dari sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pihak GMTPS dengan pihak PPKKD yang berlokasi di Desa Madara pada saat itu. Dan permintaan tersebut akhirnya disetujui oleh pemerintah. Tidak sedikit biaya yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mengakomodasi skema yang diajukan oleh BPPKT. Biaya sebesar 50 juta untuk nilai uang pada saat itu adalah sangat besar. Harian Algemein Indische Dagblad memberi ulasan sebagai berikut dengan rincian yang cukup lengkap. Jadi kamu bisa melihat rinciannya seperti apa di layar yang akan saya tampilkan ini ya, agar mempersingkat dari konten ini. Menurut informasi yang diperoleh, gerombolan Simbar ini memiliki anggota sebanyak 22.973 orang. Bayangkan anggota GMTPS yang ada di Kalimantan Tengah pada saat itu, sehingga membuat gerakan yang cukup besar terhadap tekanan-tekanan yang diberikan GMTPS untuk melakukan percepatan-percepatan dalam semua proses agar berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah ya. Menurut Sati Mendusau, dana tersebut ditambah menjadi 57 juta. Artinya ada penambahan 7 juta dari 50 juta yang tadi. Dan dana tersebut untuk kesejahteraan anggota BPPKT di sektor wirausaha. Sati Mendusau mengatakan bahwa Mandolin menggunakan uang tersebut untuk dia, yaitu Christian Simbar, pergi ke Jakarta untuk membuka sebuah bisnis. Dan uang yang di tangannya sebesar 57 juta hanya tersisa 12 juta rupiah saja. Sati Mendusau mengaku bahwa dia tidak enakan dengan pemerintah pada saat itu karena Christian Simbar ini mengalami kebangkrutan dari banyaknya dana yang sudah diberikan itu. Nah, hal ini membuat seorang Christian Simbar harus mendekam di tahanan di Banjarmasin. Pada kasus ini, Christian Simbar berhasil keluar dari penjara tersebut dijamin oleh seorang letkol pada saat itu. Hanya saja karena kebangkrutan ini membuat nama seorang Christian Simbar cacat dan membuat beberapa teman dari anggota GMTPS menjadi kecewa. Dan bukan hanya itu, pemerintah pada saat itu kehilangan kepercayaan atas seorang Christian Simbar ini. Sayangnya di buku sejarah ini tidak memuat ya bisnis apa yang dilakoni oleh Christian Simbar sehingga membuat dia menderita kebangkrutan pada saat itu. Dan hal ini membuat Christian Simbar kecewa. Padahal pada saat itu dia juga mendapatkan musibah yaitu kebangkrutan. Yang menjadi pertanyaan dari seorang Christian Simbar adalah apakah hasil atas perjuangan yang sudah dia berikan selama ini hanya diberikan dalam bentuk uang saja? Apakah tidak ada pekerjaan yang layak untuk dia yang bisa dia jabati sebagai seorang ketua dari GMTPS? Jadi itu adalah awal mula dari kekecewaan seorang Christian Simbar pada saat itu. Atas peristiwa tersebut, Christian Simbar harus hidup sendiri tanpa organisasi dan tanpa sokongan dana dari pemerintah. Christian Simbar adalah seorang pribadi yang kecewa. Ia yang berjuang dan berjasa bagi terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, justru dia hanya gigit jari dan tidak mendapatkan apa-apa. Talawang Simbar berkata kepadanya atau kepada Christian Simbar ini telah dijanjikan untuk menjadi bupati di Buntok pada saat itu. Tetapi bupati Buntok pertama dipercayakan kepada Gumer Binti. Tahun 1960, Christian Simbar pernah mendatangi Cilikriwut untuk meminta izin membuat sebuah perusahaan kayu yang ada di daerah Das Barito. Tetapi permintaan ini ditolak oleh Cilikriwut dan ini menambah kekecewaan dari Christian Simbar terhadap pemerintah yang selama ini dia harap-harapkan untuk merubah
nasib dari dirinya sendiri bahkan ke masyarakat yang ada pada saat itu. Tahun 1961 adalah tahun yang suram baginya. Dia merasa bahwa dia memiliki banyak pengikut. Christian Simbar memiliki pemikiran untuk mengumpulkan teman-teman GMTPS-nya itu kembali dan melakukan aksi gerilya kembali di hutan-hutan yang ada di Kalimantan Tengah pada saat itu. Kita bergeser ke isu nasional yang ada pada saat itu. Situasi politik Indonesia tahun 1957 tidak stabil karena konflik militer dan parlemen. Pemerintah memberlakukan keadaan darurat perang pada 14 Maret 1957. Ini memberi wewenang pada militer untuk mengambil alih kegiatan politik. Januari hingga Februari 1957 terjadi pengambil alihan kekuasaan sipil di Sumatera Selatan. Pada 2 Maret terjadi peristiwa Permesta di Makassar. Kemudian upaya pembunuhan Soekarno pada tanggal 30 November 1957 yang dikenal sebagai peristiwa Cikini. Presiden Soekarno kemudian mengambil pendekatan militer untuk menyerang siapa saja yang dianggap membahayakan dirinya dan negara. Dalam autobiografinya, Soekarno menjelaskan hukum revolusi: pukul musuh kamu, bunuh atau dibunuh, penjarakan atau dipenjarakan. Jadi itu adalah hukum revolusi yang dijelaskan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Di sini Soekarno akan melakukan hal yang sama kepada seorang Christian Simbar. Pada tahun 1961, Christian Simbar mendapati fakta bahwa orang-orang yang ada dari Das Barito atau bisa dikatakan dari Manyan, dusun atau lawangan tidak mendapatkan tempat eksekutif di Provinsi Kalimantan Tengah. Christian Simbar menemukan satu-satunya orang kalahian kerabat dari ibunya, yaitu Sikur Patus yang awalnya sekda provinsi, kemudian dinonjolkan pada tahun 1961. Kenyataan di atas membuat Christian Simbar memikirkan sebuah misi baru pada saat itu, yaitu adalah misi Provinsi Barito Raya, di mana orang-orang Barito, Das Barito bisa lebih dihargai. Karena itu, ia mencoba membangkitkan GMTPS dari hiatus dengan misi perjuangan yang baru. Satimendusaw yang merupakan partnership dari seorang Christian Simbar tidak mengiyakan, tidak juga menolak dari apa yang diusulkan oleh Christian Simbar tersebut. Tetapi Christian Simbar mengetahui bahwa dirinya tidak ingin campur tangan dalam agenda baru dari seorang Christian Simbar. Dan kabar-kabarnya, para haji yang ada di Marabahan banyak yang mendukung mengenai gagasan yang ditawarkan oleh Christian Simbar ini. Ide tentang Barito Raya tentu saja tidak laku bagi kelompok GMTPS dari wilayah Kapuas, Kahayan, dan Kota Waringin. Mereka yang dulunya kawan mengambil posisi berseberangan dengan GMTPS versi Barito Raya ini. Singkat cerita, Christian Simbar membuat markas di desa Batampang yang mempraktekkan sistem yang tidak jauh berbeda dengan masa lalu, seperti melakukan tindakan pemerasan bersenjata. Namun militer sudah mencium lokasi dan aksi yang Simbar lakukan. Segera setelah itu, markas yang mereka miliki diobrak-abrik oleh aparat pada saat itu. Laporan intelijen dalam file Jakarta Dispatches untuk kedutaan Indonesia yang ada di Amerika pada tanggal 30 September 1961 mengatakan keamanan di daerah kembali pulih sepenuhnya. Gangguan keadaan di wilayah ini murni perampokan biasa tanpa latar belakang politik. Pemimpin gerombolan Christian Simbar yang dilaporkan berkeliaran telah ditahan di Balikpapan. Jadi itu adalah detik-detik dari Christian Simbar ketika ditahan dan dilarikan ke Balikpapan sebagai tahanan militer pada saat itu. Di tanggal 1 November 1961, sepucuk surat datang dari Balikpapan dan surat tersebut dikirim oleh Christian Simbar. Dan dari dalam sepucuk surat yang dia tuliskan dari dalam penjara yang ada di Balikpapan tertulis sebuah kutipan ayat Alkitab, yaitu 2 Korintus 13 ayat 13 yang isinya sebuah ungkapan salam dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Christian Simbar diduga berakhir di ujung senapan regu tembak militer
Balikpapan dan mengalami nasib yang sama seperti gerombolan Ibnu Hajar bersama DITII-nya. Jadi itu adalah dugaan dari masyarakat yang ada pada saat itu, yang mengira bahwa Christian Simbar sudah menjalani eksekusi mati oleh pemerintah, khususnya di zaman Soekarno pada saat itu. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1987, keluarga dikagetkan dengan sebuah kabar baru bahwa Christian Simbar sekarang berada di NTT. Nah, kabar ini diperoleh dari seorang ibu-ibu yang berasal dari Kalahien yang mengatakan bahwa suaminya bekerja di Nusa Tenggara Timur pada saat itu dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Christian Simbar. Suami ibu tersebut bernama Willy Gasan, orang Dayak Ngaju asal Pulang Pisau. Orang yang mengaku Christian Simbar ini tadi mengatakan bahwa dia memiliki banyak sekali keluarga yang ada di Buntok. Beberapa waktu kemudian keluarga menelusuri kabar tersebut dan terlambat. Pada tahun 1993 Christian Simbar itu meninggal. Akhirnya berbekal catatan tersebut maka dibentuklah tim penelusuran dan pengembalian tulang mandolin ke Kalimantan Tengah. Hasil proyek penelusuran dan pengembalian tulang tersebut menyimpulkan bahwa seorang bernama Suryatim adalah Christian Simbar atau mandolin, suami dari Ibu Nursiah. Nursiah Suryatim memberi keterangan demikian. Bapak Suryatim tidak langsung ke NTT, tetapi masih tinggal di Jember, Jawa terlebih dahulu. Kemudian Bapak Suryatim juga belum langsung ke Kupang, tetapi masih singgah dulu di Flores. Tidak diketahui pasti penyebab Bapak Suryatim ini datang ke NTT. Bapak Suryatim datang dan tiba di NTT bersama teman-temannya, 9 orang. Semuanya orang Jawa. Di NTT ia menikah tahun 1960-an dengan Nursiah Suryatim yang memutuskan berpindah agama ke Islam. Dari pernikahan ini lahir anak bernama Supatri dan Seriman. Menurut Nursiah Suryatim, Bapak Suryatim dikenal sebagai pribadi yang baik, cukup tertutup, tidak suka marah-marah dan bergaul dengan siapa saja. Pekerjaan Bapak Suryatim selama di NTT sebagai tukang kayu dan tukang batu. Bapak tidak bercerita tentang dirinya karena Bapak termasuk orang tertutup. Pada awalnya keluarga berpikir Bapak orang Jawa. Belakangan tahu bahwa dia orang dari Dayak, Kalimantan. Upacara pemakaman kembali dilakukan pada tahun 2009. Istri almarhum Suryatim yang konon diduga Christian Simbar ikut mengantar ke Kalimantan. Christian Simbar meninggal di tahun 1993. Meninggal dengan cara yang normal, tanpa eksekusi penembakan seperti yang diduga oleh masyarakat sebelumnya. Terhormat layaknya seorang petapa dengan nama Suryatim. Sebuah akhir yang jauh dari harapan dan perjuangannya, tanpa diiringi tembakan salpo, penghormatan atau sebuah ratapan. Dalam pelarian sunyi, penyamaran atau bahkan makam tanpa nama di sebuah tempat antah berantah. Satiman Dusau, seorang sahabat dari seorang Christian Simbar, ketika peti jenazah yang didatangkan dari NTT sudah datang ke Madara, mengatakan bahwa saya naik di samping peti mati dan membukanya, namun saya hanya menemukan tengkorak, sehingga tidak dapat menjelaskan apapun tentang sosok sebenarnya di dalam peti mati tersebut. Saya terdiam, namun bayangan mengenai sosok karismatik dari Christian Simbar seakan membawa saya ke masa-masa di mana kami sama-sama berjuang membentuk game TPS dan juga mengangkat senjata demi menuntut Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak penting apakah yang di dalam peti mati itu Christian Simbar ataukah bukan, namun spirit perjuangan Christian Simbar dan GMTPS yang harus selalu hidup. Di dalam peti mati itu hanyalah tulang kering yang tidak pernah bisa berbicara. Tetapi semangat Christian Simbar sebenarnya tidak akan pernah mati. Bagi kamu yang menonton video ini sampai di menit ini, seperti apa pendapat kamu mengenai seorang Christian Simbar?
Atau seperti apa pendapat kamu mengenai nasib yang diterima oleh seorang Christian Simbar, yaitu adalah salah satu pejuang dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah? Saya tunggu komentar kamu di kolom komentar. Jika kamu masih belum mendengarkan seperti apa aksi dari Christian Simbar di masa-masa pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, kamu bisa mengklik videonya di sebelah sini.